Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-allamah al-muhaddits Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah. Kita masuk kepada poin yang berikutnya, Sholatul Idain. Bacaan-bacaan yang dibaca ketika sholat dua Id. Qala rahimahullah, kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ahyanan fil ula sabbih isma rabbikal a'la wa fil ukhra hal ataka. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membaca terkadang dalam salat Id fil ula, pada rakaat yang pertama adalah sabbih isma rabbikal a'la, dan pada rakaat yang lain, itu rakaat yang kedua, membaca hal ataka, itu hal ataka hadithul ghasyiyah. Ini ahyanan, terkadang. Qala wa ahyanan yaqra'u fihima biqaf wal Qur'anil Majid. Dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca fihima, pada kedua rakaat, dengan surah Qaf, ya, wal Qur'anil Majid. Qaf wal Qur'anil Majid. Ini surahnya sekitar 2,5 halaman, ya. Dibaca, ya, pada kedua rakaat pada sholat Id, ya. Rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Wa iqtarabatis sa'ah, dan juga beliau pernah membaca atau terkadang membaca, ya, surah Al-Qamar. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Ya, ini pun sekitar, ya, 1 lembar atau 2 lembar, ya, 2 halaman maksudnya. Nah, Rasulullah SAW beliau membaca, ya, terkadang surah Al-A'la, dan terkadang pada rakaat yang kedua surah Al-Ghasyiyah. Dan juga terkadang beliau membaca pada 2 rakaat dengan surah Qaf. Begitu pula, ya, dengan surah Al-Qamar, ya. Nah, ini bacaan yang beliau lakukan pada salat Id. Salat Id yaitu salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Idul Fitri yaitu Id alladhi yakunu ba'da Ramadan bi awal yaumin Syawal, ya. Ya, salat Idul Fitri yaitu Id yang terjadi setelah bulan Ramadan, pada awal 1 hari dari bulan Syawal. Awal hari di bulan Syawal, ya, tanggal 1 Syawal. Adapun Idul Adha yaitu Id yang terjadi pada Al-Adha fil yaumil ashir min Dzulhijjah, yaitu terjadi pada Al-Adha, hari kurban, pada hari 10, hari yang ke-10 dari bulan Dzulhijjah. Yang wa ahlul Islam la 'ida lahum illa 'idul adha wa 'idul fitri. Ya, orang-orang Islam tidak ada Id bagi mereka kecuali Idul Adha dan Idul Fitri. Enggak ada yang lain, cuma 2.
Yang Id itu dikatakan oleh para ulama, al-Id adalah ya perkumpulan yang dilakukan, ya, berkumpulnya manusia di sebuah tempat yang dilakukan apakah ya, nah setiap pekannya ataupun setiap tahunnya, ya, itu Id, tempat berkumpulnya manusia. Adapun kaum muslimin, ya, al-Id itu ada dua, itu Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Amma ma yasda'uhu an-nas min ja'ala man ja'ala al-iyali 'Idul wa 'Idul milad wa 'Idul syajarah wa 'Idul amal, pada kulluhu laisa lahu aslun fi syar'i. Adapun apa yang dilakukan oleh manusia, mereka menjadikan Id ya, hari-hari berkumpul. Ada yang dikatakan Idul hari ibu. Ya. Manusia berkumpul merayakan hari ibu. Idul milad, ya, berkumpul dalam hari kelahiran. Wa Idul syajarah, ya, hari ya, syajarah. Wallahu alam, ini ya, mungkin pertanian atau yang lainnya. Wa Idul amal, hari amal, ya, hari pekerja. Bahada kullu laisa lahu aslun fi syar'i. Maka ini semuanya tidak ada asalnya dalam syariat. Al aslu fi syar'i annahu la 'ida fil Islam illa 'Idul Fitri wa 'Idul Adha. Bahwasanya tidak ada Id, ya, di dalam Islam kecuali Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Adapun selain itu bukan dikatakan sebagai Id. Qala rahimahullahu ta'ala salatul janazah. Poin yang ke-10 adalah salat jenazah. Bacaan yang dibaca ketika salat jenazah. Qala rahimahullah as-sunnatu ay yaqra'a fiha bi Fatihatil kitab wa surah wa yakhafat fiha mukhafatatan ba'da tabirqil ula. Kata beliau, sunnah untuk seorang membaca di salat jenazah dengan Fatihatul Kitab, dengan surah Al-Fatihah, wa surah, dan bacaan surah, wa yakhafat fiha mukhafatatan, dan dia dibaca dengan sir, ba'da takbiratil ula, setelah takbir yang pertama. Dijelaskan oleh para ulama, yakni yaqra fiha sirran la jahran. Dia membaca dalam salat jenazah itu dalam keadaan sirran, ya, tidak dikeraskan. Walam ya'ti dalilun wadihun anna Rasulullah SAW kana yaqra du'aul istiftah fi awal salatul janazah. Dan tidak ada dalil yang wadih, yang jelas, bahwasanya Rasulullah SAW pernah membaca doa istiftah pada awal sholat jenazah. Tidak ada, ya. 6. Wal qira'atu fi sholatil janazah sawa'un kanat bil laili aw bin nahar takunu mukhafatatan, yakni la takunu jahriyatan, wa innama takunu hadil qira'ah pada takbiratul ula. Membaca pada salat jenazah baik dilakukan di malam hari atau di siang hari, maka dia disirkan, yaitu tidak dikeraskan.
dan dilakukan bacaan tersebut setelah takbir yang pertama. Ya. Disebutkan di dalam kitab ya, fikih tentang syarat sholat mayit dan rukun dan sunnahnya. Tapi kita cukupkan tentang terkait dengan bab kita. Ya. Yang pertama, syarat sholat jenazah atau sholat mayit yang pertama niat. Ya. Yang kedua, dia seorang yang mukallaf, yang telah terbebani dengan beban syariat. Ya. Aqil, ya, baligh. Ya. Ini taklif. Wa istiqbalul kiblah, menghadap ke arah kiblat. Wa sitrul aurah, menutup aurat. Wa jinabun najasah, dan meninggalkan najis. Ya. Karena salat jenazah termasuk ya, salat, maka dia harus suci. Dan hadirnya mayit di antara orang yang sholat jika itu berada di negerinya. Yang kedua, rukunnya. Rukun sholat mayit ya, yaitu al-qiyam, berdiri, bagi orang yang mampu ya melakukannya. Kemudian takbiratul arba'ah, takbirnya 4 kali. Ini rukunnya, berdiri lalu takbirnya 4 kali. Dalilnya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kabbara 'alan najasyi arba'an. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bertakbir ketika menyolati ya, Raja Najasyi 4 kali. Salat ghaib. Wa qiraatul Fatihah di umumil hadis, membaca surah Al-Fatihah pada keumuman hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca ummul Qur'an, yaitu surah Al-Fatihah. Kemudian wassalatu ala nabi, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada takbir yang kedua. Wa du'a lil mayyit, dan berdoa, dan takbir yang ketiga adalah berdoa untuk si mayit. Di qauli sallallahu alaihi wasallam, idza shalaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu du'a. Apabila kalian menyolati mayit, maka ikhlaskanlah doa untuk dia, untuk si mayit. Yang takbir yang keempat, wassalam, dan salam li umumi hadis. Wa tahlilu taslim, wa tahliluha at-taslim, dan yang dihalalkan dalam salat adalah taslim, yaitu salam. Wa tartibu bainal arkan fala yuqaddamu ruknan 'alal akhar, dan tertib di antara rukun-rukun dan tidak boleh mendahulukan satu rukun pada rukun yang lain. Berdiri ya, lalu dia bertakbir 4 kali ya, bertakbir pada takbir yang pertama dia membaca surah Al-Fatihah, takbir yang kedua dia membaca sholawat, takbir yang ketiga dia membaca doa untuk si mayit, setelah itu takbir yang keempat dan salam. Yang sunnahnya, wa min sunnaniha, termasuk sunnah salat jenazah,
adalah raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan ma'a kulli takbiratin, bersama setiap takbir. Ini yang sunnah, ya. Kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan ya tidak mengapa. Sebagian ada yang mengangkat, sebagian yang tidak, ya. Nah, ini bukan menjadi sebuah pertentangan dan perselisihan, ya. Nah, wal isti'adzatu qabla al-qira'ah, membaca isti'adzah sebelum membaca surah Al-Fatihah. Wa ayad'u li nafsihi wa lil muslimin, dan yang disunahkan lagi adalah dia mendoakan untuk dirinya dan untuk kaum muslimin. Dan wal israru bil qiraah, dan membacanya dengan sir, ya, dengan sir. Ini, ya, hukum, ya, syarat salat, ya, jenazah, rukun-rukunnya dan sunnah-sunnahnya, yang akan lebih jelas nanti dibahas dalam kitab fikih tentang salat jenazah. Nah, ya, adapun dalam kitab kita ini hanya terkait bacaan yang dibaca ketika salat jenazah, yaitu membaca, ya, surah Al-Fatihah. Nah, adapun di sini beliau Syekh Nasrul Albani rahimahullah yang berpendapat bolehnya membaca surah dalam salat jenazah. Beliau mengatakan as-sunnatu ayyaqra'a fiha Fatihatul Kitab was surah. Disunahkan untuk membaca pada salat jenazah, ya, surah Al-Fatihah dan surah. Nah, baik, dan dibaca dalam keadaan sir. Ini dibaca ketika setelah takbiratul yang pertama. Adapun yang kedua tadi adalah membaca salawat. Yang ketiga membaca doa untuk si mayit. Yang keempat, ya, lalu salam. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.